mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam Konfirmasi PRFM. Pendengar PR, pemerintah mencanangkan new normal. Bagaimana penerapannya di bidang pariwisata di wilayah Jawa Barat? Selengkapnya kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dedi Taufik. Selamat siang Pak Dedi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Kang Irfan, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin Pak Dedi, maaf lahir dan batin. Terima kasih atur nuhun Pak Dedi sudah bergabung di PRFM di kesempatan siang hari ini. Pak Dedi, ini new normal sudah mulai diwacanakan, seperti itu akan dilaksanakan, melihat juga tentunya persiapan-persiapan yang dilakukan baik itu oleh pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah. Berkaca di bidang pariwisata ini juga bahkan sudah disinggung oleh Pak Jokowi. Ini bagaimana terutama persiapan di Jawa Barat sendiri nih Pak Dedi? Ya, sementara ini kan kebijakan dari pemerintah pusat yang sudah di-state oleh Pak Jokowi bahwa di dalam new normal ini kan fokus ke industri, kemudian juga ke investasi dan ke pariwisata ya. Nah, untuk itu kita sudah menyiapkan strategi dan mitigasi pariwisata di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama adalah kita kemarin ini beberapa bulan yang lalu kita panggilnya adalah tanggap darurat ya. Jadi kita fokus kepada keselamatan manusia, yaitu dengan membentuk TCC atau Tourism Crisis Center. Kemudian juga kita menunda semua kegiatan ya, dan kita fokuskan ke refocusing dan realokasi program-program yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, yaitu untuk penanganan tanggap darurat dulu. Kemudian juga kita juga melakukan identifikasi dampak pada bidang pariwisata. Alhamdulillah kemarin ada bantuan kerohiman dari pemerintah pusat, yaitu dari Kementerian Pariwisata adalah bahan pokok untuk pelaku industri pariwisata. Alhamdulillah kita mendapatkan 30.000 ya untuk makanan pokok yang tersebar di 22 kabupaten kota, dan kemudian juga diharapkan nanti ada 7 kabupaten kota lagi yang akan mendapatkan. Kemudian juga kita melakukan gerakan campaign sosial ya dalam bidang kepariwisataan. Kemudian juga kita sudah punya yang namanya platform Siraru ya, sistem informasi pariwisata terpadu ya, kita sudah mengembangkan untuk itu. Nah, kemudian juga ke tahap pemulihan memang kita punya fase adalah fase di bulan Juni ini yang memang sudah dikampanye oleh pemerintah pusat ya, terkait dengan new normal atau adaptasi kehidupan baru ya. Nah, kita juga sudah mempersiapkan ada 5 pilar di sini. Yang pertama adalah persiapan pilar pembangunan ya, yaitu untuk kebudayaan, destinasi, kelembagaan, industri dan pariwisatanya atau pemasarannya. Kemudian juga kita sudah lakukan yang namanya koordinasi risk transfer atau risk sharing dampak bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif ya. Kemudian juga kita melakukan publikasi, promosi ya, terutama terhadap penyelenggaraan MAIS atau aktivitas budaya dan kegiatan lainnya. Nah, ini yang harus kita kemas dalam pendekatan 3 menurut saya. Yang pertama kita harus matching fund. Kenapa saya katakan matching fund? Ini antara anggaran kita yang sudah dipangkas, bagaimana kita meng-create ya, dengan seefisien mungkin kita lakukan matching fund ya, bagaimana pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga pendekatan kedua adalah matching program. Di program kita harus kemas ya. Kita punya destinasi yang sekarang kita soroti adalah di Metropolitan Bandung, Bogor Raya, Kerawang, Bekasi, kemudian juga Cirebon Raya, ya, kemudian juga Pangandaran. Nah, ini kita matchingkan programnya antara pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga matching promotion. Nah, promosi ini harus saya pikir karena tujuan kita adalah fokusnya adalah pasar domestik, ya. Jadi kita tidak lihat mancanegara dulu, tapi pasar domestik ini dulu menggeliat, ya, sehingga 3 pendekatan tadi itu memperkuat menurut saya. Kemudian juga berikutnya dalam hal nanti kita normalisasi ini diharapkan di tahun 2021, di Januari sampai dengan Desember 2021 kita sudah mulai lakukan normalisasi ya. Yang tadi kita tetap kepada pasar domestik.
Nah, untuk tahap pemulihan tadi, kesiapan-kesiapan ini, ya, statement Bapak Presiden kan produktivitas, tapi kehati-hatian atau kewaspadaan. Betul, Pak Ini Dedi. juga kita jalankan melalui nanti yang namanya protokol kesehatan, ya. Jadi kita punya program, ya, berkaitan dengan strategi new normal, ya. Kita punya yang namanya jaminan kesehatan. Jadi kita tetap menggunakan physical distancing, ya, di tempat-tempat destinasi, ya, kita harus mulai mengkampen perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Kemudian juga kita tidak melihat kuantitasnya, tapi quality tourism. Yang kedua adalah pendekatan quality tourism. Kemudian juga konektivitas, moda transportasi. Ya, kami sudah usulkan ke pemerintah pusat juga supaya ada transportasi gratis lah diharapkan ke tempat-tempat destinasi. Ya, kemudian juga kita akan konektivitas dari sisi infrastruktur perhubungan terkait dengan ketepatan waktu. Itu juga kita menjadi key point kita untuk quality tourism ini. Oke, baik. Pak Dedi, ini terkait juga masalah berkerumun. Kita ketahui bahwa tidak jauh yang namanya berwisata itu dengan berkerumun seperti itu. Apakah juga ini akan ada pembatasan secara tegas, terutama di tempat wisata kah, ataupun juga tentunya yang banyak menimbulkan kerumunan masyarakat nih, Pak Dedi? Ya, kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Kita begitu nanti dilakukan new normal atau adaptasi kehidupan baru, misalkan seperti itu, kita sudah membuat SOP di setiap destinasi hotel dan restoran, ya. Ya, kita berharap nanti dengan ada SOP ini, ya, seperti sekarang yang nanti mungkin ada beberapa tingkat kewaspadaan, ya, di Jawa Barat yang sudah diinformasikan oleh Pak Gubernur atau di-state oleh Pak Gubernur. Nah, kita menurunkan nanti dari yang namanya leveling tingkat kewaspadaan, ya. Nah, nanti kan ada hijau, biru, kuning, merah, dan hitam. Nah, nanti kita akan turunkan dari situ. Nah, kita akan membuat sebuah SOP-nya, bagaimana nanti di zona merah, di zona hitam. Pasti jelas kalau zona merah, zona hitam pasti nggak mungkin ada kunjungan-kunjungan menurut saya, atau pasti akan dilakukan PSBB penuh, ya. Baik. Di zona kuning, nah ini yang parsial tadi. Nah, yang parsial ini mungkin saja aktivitas ini tetap menggunakan yang namanya protokol kesehatan. Jadi ada pembatasan jumlah pengunjung. Mungkin bisa kita lakukan nanti di SOP kita akan buat itu 50%. Nah, mungkin kita juga akan bicarakan dengan asosiasi dan lain sebagainya. Ya, walaupun kita new normal, tapi protokol kesehatan harus menjadi unggulan yang pertama. Yang paling utama, ya, Pak Dedi. Baik, melihat saat ini juga new normal masih dalam proses, namun juga pandemi COVID terus juga berlangsung seperti itu. Ini bagaimana bagi yang terdampak ini, para pelaku usaha industri ataupun juga budaya nih, Pak Dedi? Ini bagaimana penanganan terhadap para pelaku budaya terutama ataupun juga industri pariwisata nih, Pak Dedi? Ya, kami dalam pelaku budaya, ya, kita mencoba nanti di dalam waktu dekat ini kita akan lakukan virtual, ya. Kita akan melibatkan budaya, punya kreasi, ya. Kita bikin event kreasinya, ya, tampil di masing-masing rumahnya, dan kita nanti akan lakukan narasumber atau apa sifatnya, gitu, ya. Kita akan lakukan untuk itu. Jadi untuk bangkitnya ini semua harus kita bangkit di masa pandemi, di masa recovery. Menurut saya kita harus berkolaborasi. Ya, sinergitas multi pihak, saya pikir. Nggak bisa hanya tadi budaya, ya, kemudian juga para stakeholder lainnya, tapi multi pihak untuk membangkitkan, ya, terutama di dalam new normal ini, ya. Jadi tadi saya katakan kan ada tourismnya, ya, keselamatannya, physical distancing, ya, kemudian juga quality tourismnya, kemudian juga outdoornya, kita karena outdoor kita juga fokuskan di situ, ya, kemudian juga produk-produk lokal yang tadi untuk craftnya supaya bangkit lagi. Kita lihat nanti dalam suatu kemasan dan lain sebagainya, kita bikin juga produk-produk lokal untuk mengisi di situ. Itu yang kita inginkan dalam bangkit bersama. Menurut saya inilah kunci pola pikir yang sama, saling menguntungkan. Menurut saya itu yang key point kita yang harus lakukan di
strategi new normal ini. Oke, baik. Pak Dedi, ini juga ada interaksi dari Teh Siti. Nah, ini bertanya juga, Pak Dedi, kebetulan saya penggiat budaya, biasanya suka tampil menari di pernikahan. Seperti apa nih juga perhatian terhadap para penggiat budaya ini? Mungkin boleh disampaikan nih Pak Dedi, mangga. Ya, untuk penggiat budaya ya, jadi tadi ya seni tari dan lain sebagainya. Kita tunggu dulu ini yang berkaitan ini. Tapi kan kita di dalam waktu sekarang ini kita lakukan melalui digital dulu ya untuk lakukan ini sambil kita menunggu ya yang new normal yang secara tadi yang pembagian klasifikasi ini betul-betul, karena kan kita masih mengkaji terkaitan dengan tadi menurut saya. Tapi dalam rangka pemulihan ini baik dari sisi kebudayaan ini merupakan nilai menurut saya ya. Kita angkat juga, bukan hanya untuk seni tari dan lain sebagainya, tapi kita tanamkan perilakunya juga gitu. Itu yang mendukung menurut saya dari sisi kebudayaan, ya, mengangkat kearifan lokal, kita angkat di dalam kemas tadi kepariwisataannya. Misalkan sekarang melalui wayang dan lain sebagainya, kita campaign tadi bagaimana kita menyikapi perilaku hidup bersih dan sehat melalui film, melalui budaya tadi ini akan menyentuh menurut saya, sehingga kearifan lokal kita akan naik lagi. Baik. Terima kasih banyak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Pak Dedi Taufik, sudah bergabung di PRFM ya Pak Taufik. Selamat siang, Assalamualaikum. Ya. Pendengar PR, itu dia perbincangan bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dedi Taufik, pendengar PR di 107,5 PRFM Channel dalam Konfirmasi PRFM. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam Konfirmasi PRFM.